Distinte autorità, membri del corpo diplomatico, un saluto ai pellegrini venuti in occasione del Giubileo dei Confraternite. Fratelli e sorelle, saluto tutti voi. Saya ingin menyapa kalian semua Gratitudine all'inizio dengan hati yang del ministero che mi è bersyukur stato affidato. di awal pelayanan yang telah dipercayakan kepada Ci saya. hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore non apposa finché non Engkau telah menciptakan kami untukmu, Tuhan, dan hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat dalam abbiamo Engkau. vissuto un tempo particolarmente intenso. Beberapa hari ini kita telah mengalami masa yang sangat intens. Vito di tristezza il nostro cuore. Hati kita penuh dengan kesedihan. E in quelle ore difficili Dan di ci masa-masa siamo yang susah ini, quelle folle di cui il Vangelo dice che erano seperti kerumunan orang yang disebut dalam Injil, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. di Pasqua. Abbiamo Namun tepat pada hari Paskah, l'ultima benedizione. kita menerima berkat terakhir darinya, Resurrezione abbiamo dan dalam terang kebangkitan, kita menghadapi momen ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. lo raduna. Ia mengumpulkan mereka ketika tercerai-berai, Dice come un pastore menjaga mereka seperti gembala menjaga kawanan dombanya. spirito di fede. Dalam semangat iman inilah Dewan Kardinal berkumpul untuk konklav, Da storie datang dari latar belakang yang berbeda. Kami menyerahkan kepada Tuhan keinginan untuk memilih il vescovo di Roma, pengganti Petrus, uskup Roma, capace di custodire il yang ricco mampu patrimonio della fede menjaga warisan kaya iman Kristiani, di gettare lo sguardo lontano sekaligus menatap jauh ke depan menyambut alle inquietudini pertanyaan, e alle sfide kegelisahan, dan tantangan zaman ini. accompagnati dalla vostra preghiera. Tentunya ditemani oleh doa-doa kalian, kami merasakan karya Roh Kudus yang telah menyatukan berbagai alat musik, membuat senar hati kami bergetar dalam satu melodi. Saya telah dipilih tanpa jasa apapun, dan dengan rasa takut, gentar saya datang kepada kalian sebagai seorang saudara yang ingin menjadi pelayan bagi iman dan sukacita kalian. Berjalan bersama kalian di jalan kasih Allah yang menghendaki kita semua bersatu dalam satu keluarga. Kasih dan kesatuan. Ini adalah dua dimensi dari misi yang dipercayakan Yesus kepada Petrus. Injil menceritakan kita ke Danau Tiberias, tempat yang sama di mana Yesus memulai misi yang diterima dari Bapa, menjala umat manusia untuk menyelamatkannya. Ketika berjalan di tepi danau itu, ia memanggil Petrus dan para murid pertamanya untuk menjadi seperti dia, penjala manusia. Dan kini setelah kebangkitannya, tugas itulah yang dipercayakan kepada mereka, melemparkan jala lagi dan lagi untuk merendam harapan Injil ke dalam air dunia, berlayar di samudra kehidupan, agar semua orang dapat menemukan diri mereka dalam pelukan Allah. Bagaimana Petrus dapat melanjutkan tugas ini? Injil mengatakan bahwa itu mungkin karena ia telah mengalami kasih Allah yang tak terbatas dan tanpa syarat, juga dalam masa penyangkalannya dan kegagalannya. Oleh karena itu, ketika Yesus berbicara kepada Petrus,
Ia menggunakan kata Yunani agapao yang merujuk pada kasih Allah kepada kita, kasih yang memberikan diri sepenuhnya tanpa perhitungan. Berbeda dari kata yang digunakan oleh jawaban Petrus yang menggambarkan kasih persahabatan, kasih di antara sesama kita. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ia merujuk kepada kasih Bapa. Seakan Yesus berkata, hanya jika engkau telah mengenal dan mengalami kasih Allah ini yang tak pernah gagal berkurang, engkau dapat mengembalakan anak-anak domba-dombaku. Hanya dalam kasih Allah Bapa engkau akan mampu mengasihi saudaramu lebih, yaitu dengan memberikan hidup bagi saudara-saudaramu. Maka kepada Petrus diberikan tugas untuk memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya bagi kawanan domba. Pelayanan Petrus ditandai dengan kasih yang rela berkorban ini, karena gereja Roma memimpin dalam kasih dan otoritas sejatinya adalah kasih Kristus. Bukan soal menundukkan orang lain dengan kekuasaan, dengan propaganda agama atau alat kekuasaan, tetapi semata-mata mengasihi seperti Yesus telah mengasihi. Lui afferma lo stesso apostolo Pietro, è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è dikatakan oleh Rasul Petrus, Yesus adalah batu yang dibuang oleh kamu para tukang bangunan. Dan jika batu itu adalah Kristus, maka Petrus harus mengembalakan kawanan tanpa pernah jatuh pada godaan untuk menjadi pemimpin yang menjadi kepala di atas orang lain, menguasai orang lain yang dipercayakan kepadanya. Tetapi sebaliknya, Petrus diminta untuk melayani iman saudara-saudaranya, berjalan bersama mereka. Karena kita semua adalah batu hidup, dijadikan batu hidup melalui pembaptisan kita, dipanggil untuk membangun rumah Allah dalam persekutuan persaudaraan, harmonisan roh, dalam hidup bersama menghargai keberagaman. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, gereja terdiri dari semua orang yang hidup dalam keselarasan dengan saudara-saudaranya dan yang mengasihi sesamanya. Inilah saudara-saudari yang ingin saya harapkan menjadi keinginan besar pertama kita. Gereja yang bersatu, tanda kesatuan dan persekutuan yang menjadi ragi bagi dunia yang didamaikan. Di zaman kita ini, kita masih melihat terlalu banyak perpecahan, terlalu banyak luka yang disebabkan oleh kebencian, kekerasan, prasangka, ketakutan terhadap orang yang berbeda dari kita, dari paradigma ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya bumi, meminggirkan orang-orang miskin. Kita ingin menjadi di tengah adonan ini ragi kecil bagi kesatuan, persekutuan dan persaudaraan. Kita ingin mengatakan kepada dunia dengan kerendahan hati dan sukacita, pandanglah Kristus, datanglah mendekat kepadanya, terimalah sabdanya yang menerangi dan menghibur. Dengarkan tawaran kasih-Nya untuk menjadi satu keluarganya. Dalam Kristus yang satu, kita menjadi satu. Dan inilah jalan yang harus ditempuh bersama di antara kita, tetapi juga bersama dengan gereja-gereja Kristen lainnya, dengan mereka yang menempuh jalan religius lainnya, dengan mereka yang mencari Tuhan dalam kegelisahan mereka, dengan semua perempuan dan laki-laki yang berkehendak baik untuk membangun dunia baru di mana damai berkuasa.